Malam semakin kelam, tapi deburan ombak terus seperti menyanyikan teriakan-teriakan. Sebuah tuntutan yang kondisinya saat ini tidak baik-baik saja. Suara gelombang laut yang terus-menerus sangat akrab di telinga. Kapal ini terus masih sandar sambil menunggu apakah solar Indonesia bisa turun. Sementara bulan di atas sana sepotong sambil mendengarkan deru mesin kapal seperti nyanyian ombak yang sangat akrab untuk memeluk nelayan. Kami anak-anak nelayan yang senantiasa bergelut dengan angin dan gelombang. Ya, malam ini aku asik mendengarkan kejaran ombak saling sahut, mendengarkan deru angin yang masih menampar-nampar, dan melihat deretan kapal nelayan yang baru pulang habis melaut berburu ikan entah di mana. Ikan-ikan itu terus diburu oleh nelayan dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun yang telah silam. Ada istilah keberlangsungan ikan agar tetap lestari. Sumber daya ikan agar terus dipertahankan, dan demikian pula di daratan. Keberlangsungan program pemerintah yang sementara ini ditentang oleh beberapa teman mahasiswa MBG yang menelan korban 19,8 triliun, bayangkan. Kepala ditahan, wakilnya juga ditahan, dan ada beberapa nama yang telah disebutkan. Menurut Profesor Dr. Mahmud MD, kalau sekedar dipotong tangan bagi koruptor, ngapain? Karena mereka dengan hasil kekayaannya bisa membeli tangan palsu. Bahkan mengisyaratkan Profesor Mahmud layak koruptor untuk dihukum mati. Ya, sambil mendengarkan deburan ombak yang saling kejaran, gulung-gemulung menyanyikan bersama malam, terus meneriakan kebenaran. Kami teriak di lautan, tak ada yang mendengar. Tapi dengan alat ini, minimal teriakan kami bisa didengar. Saya di sini dulu memandangi langit dan laut. Di belakangku masih ada kapal yang sandar, yang sampai malam ini belum berangkat, tapi entah kapan berangkatnya. Apakah menunggu kebijakan MBG terus berhenti atau MBG dibatalkan, saya tidak tahu. Para parlemen jalanan mahasiswa yang saling meneriakan, menuntut ada beberapa poin tuntutan, antara lain dibatalkan MBG. Tapi karena MBG adalah program prioritas pemerintah, maka terus akan dipertahankan oleh sang presiden. MBG harus berjalan karena dibutuhkan. Bukan teriakan kelaparan, justru para vendor, para pejabat-pejabat yang sudah merasakan nikmatnya uang MBG, mereka yang teriak-teriak. Bahkan infonya di Jawa Timur ada beberapa pengusaha investor yang uangnya belum cair, uangnya belum balik, modalnya belum pulang, padahal dijanjikan satu hari 6 juta rupiah. Kini uang negara 19,8 telah raib oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Apakah Kejaksaan Agung mampu menarik uang hasil koruptor itu, lalu akan dibagikan atau akan ditambal kemana? Butuh perbaikan sekolahan, butuh pembangunan jalan infrastruktur, itu katanya. Pada saat 3 pejabat di demo oleh mahasiswa di UGM, muncullah pro dan kontra.
Budiman Sujatmiko pada saat dialog di sana mengalami pertentangan yang sangat luar biasa, penolakan oleh beberapa. Ya, saya tidak menyebut apakah itu oknum mahasiswa atau memang sekelintir mahasiswa yang punya kepentingan politik. Awalnya dialog itu berjalan dengan lancar, tapi entah tidak tahu tiba-tiba pembentangan spanduk dan meneriakan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh agen perubahan, yaitu mahasiswa. Daya kritiknya yang tajam tidak cukup berhenti di situ. Sekelompok mahasiswa yang kemarin menolak keberadaan, menolak kehadiran, menolak diskusi dan dialog, Yusron Wahid, kemudian Kang Sudar, dan satunya Budiman Sujatmiko, tetap ditolak. Padahal aspirasi mahasiswa harus terus didengar untuk disampaikan agar bisa ditelinga, sehingga mampu mengubah kebijakan yang belum berpihak kepada rakyat. Apakah makan bersih gratis berhenti, stagnan, jalan terus, atau justru dievaluasi? Begitu sahabat, salam sehat, suki selawase untuk kita semua.